kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Ari Mustafa selaku Kepala Sekolah SD Cengkareng Barat 04 Petang, kepada Bapak Ibu Dewan Guru SD Cengkareng Barat 04 Petang, dan rekan-rekan tendik yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, sehat, rahmat sehingga kami dapat berkumpul dalam acara praktek baik pemikiran tokoh pendidikan RA Kartini bersama saya Siti Nurlela. Raden Ajeng Kartini memiliki suami yang bernama Adipati Joyo Adiningrat yang merupakan Bupati Lembang. Nama Raden Ajeng Kartini mempunyai nama lengkap yaitu Raden Ajeng Kartini Joyo Hadiningrat yang merupakan silsilah dari ayahnya itu sendiri. Dikenal sebagai Raden Ayu Adipati Kartini Joyo Hadiningrat, tokoh emansipasi yang kita sudah paham tentang Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan perempuan untuk memiliki hak yang sama. Dan Raden Ajeng Kartini memiliki satu anak laki-laki, anak tunggal yang bernama Susalit Joyo Adiningrat. Dan saya juga baru paham belakangan ini ternyata Raden Ajeng Kartini itu meninggal pada usia 25 tahun yang termasuk masih muda, dan itu meninggalnya setelah melahirkan sekitar 4 atau 3 hari melahirkan anaknya. Baik, ironi tembok pengintan dan pemikiran yang merdeka dari Raden Ajeng Kartini. Pada tahun 1879 beliau lahir dan dikenal dengan julukan Trinil. Raden Ajeng Kartini memiliki julukan Trinil itu kenapa? Karena pada saat masih kecil bersekolah itu sangat aktif, sangat lincah. Makanya dipanggil dengan Trinil karena kelincahannya dalam bersekolah pada saat usia masih muda. Pada tahun 1885 memasuki Europe Leisure School, ini adalah ILS, sebuah privilege elite karena Raden Ajeng Kartini adalah keturunan dari bangsawan, jadi berhak untuk mengikuti pendidikan dengan di dunia luar, tidak hanya dalam lingkungan kerajaan saja, tapi Raden Ajeng Kartini memiliki hak untuk boleh berpendidikan lebih di luar, yaitu di negara Belanda pada saat itu. Pada tahun 1892 sampai 1896 ternyata Raden Ajeng Kartini pindah ilmuwan perempuan. Makanya tidak heran kalau sekarang ditemukan beberapa kepala sekolah perempuan, kepala dinas, atau ada beberapa bagian menteri yang diduduki oleh perempuan adanya. Sedangkan pribumi tidak paham apa itu maksud dari surat tersebut. Nah, diversikan ke dalam bahasa Indonesia terbit pada tahun 1922. Kemudian menginspirasi hingga sekarang. Ketika dengar kata RA Kartini, pasti tidak lepas dari bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, sejarah RA Kartini dalam ajaran Islam. Kita tidak paham ya, terkadang RA Kartini adalah kerajaan apa. Ternyata RA Kartini adalah kerajaan Islam, memiliki nilai-nilai Islam. Karena RA Kartini itu ternyata belajar dengan Pak Kiai Soleh, darah guru dari RA Kartini. Ketika mendapat kurungan, beliau itu tidak hanya belajar tentang dunia pendidikan, tetapi beliau juga mendalami tafsir-tafsir Al-Quran. Lanjut, untuk bentuk perjuangan RA Kartini tadi sudah disampaikan, mendirikan sekolah perempuan dan surat-suratnya dibukukan. Nah, baik, ini adalah kesimpulannya. Sebuah cahaya abadi untuk Indonesia modern. RA Kartini bukan sekedar produk dari keluarga bangsawan Jawa. Ia adalah seorang humanis sejati. Ia menolak privilege kelas sosialnya demi memperjuangkan nasib mereka yang tertinggal. Gagasannya tentang kesetaraan gender, pentingnya literasi dan pendidikan inklusif. Inklusif di sini adalah keterbukaan, telah menjadi fondasi utama bagi kemerdekaan berpikir bangsa Indonesia. Kehidupannya membuktikan bahwa gagasannya ditulis dalam kegelapan pinginan mampu menerangi jalan bagi jutaan perempuan di masa depan, dan kita pun mengalaminya saat ini. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan mengenai
tokoh pendidikan Erna Kartini, pemikiran-pemikirannya yang sangat menginspirasi oleh kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ingin yang ada ditanyakan, silakan. Pertanyaannya gini, kan ketika di zaman tersebut wanita itu di rumah saja. Ternyata dari gagasan RA Kartini agar perempuan bisa bersekolah, bisa berpendidikan lebih tinggi. Nah, ketika RA Kartini ini mencetuskan gitu agar wanita bisa sekolah, ada nggak sih tentang wilayah dari daerah mereka nih ada pro kontra nggak sih gitu tentang munculnya gagasan penting loh pendidikan bagi perempuan, pasti ada lah ya namanya biasanya di rumah atau kok ada perempuan bisa sekolah, apakah dari wanitanya pro atau bahkan dari pihak perempuan nggak setuju nih gitu. Tadi kan ada pro, pasti ada kontra ya. Untuk kontranya, ternyata kenapa sih harus RA Kartini yang kita rayakan ya? Intinya dalam setiap tahun kan pasti yang kita peringati adalah Hari Kartini. Sedangkan untuk tokoh, iya betul, banyak ternyata tidak hanya RA Kartini, ada Jonyadin, ada Dewi Sartika, ya kan? Tetapi kenapa setiap tahunnya hanya RA Kartini saja? Itu yang menjadi kontra. Jadi tidak hanya RA Kartini, hanya ada tokoh perempuan yang lain yang berjasa loh. Tidak hanya RA Kartini, itu adalah kontranya. Yang kemudian, yang kedua dianggap mewakili kalangan bangsawan. Nah, kenapa? Karena RA Kartini adalah keturunan dari bangsawan. Jadi menganggap Kartini mengusungkan pendidikan hanya untuk bangsawan saja. Tapi ternyata itu lain loh. RA Kartini itu memperjuangkan untuk semua golongan, tetapi ada beberapa yang berpikiran kalau itu hanya memperjuangkan kalangan bangsawan saja karena Kartini lahir dari keluarga bangsawan. Untuk berikutnya adalah ya pemikiran RA Kartini. Karena RA Kartini adalah berpendidikan atau bersekolah dengan sekolah ILS yang tadi saya disampaikan ya, Belanda itu ya. Jadi pemikiran RA Kartini itu jauh dari pemikiran pribumi, ada istiadatnya. Jadi banyak dipengaruhi oleh pemikiran Barat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pertanyaan dari Ibu Penny mengenai pro kontra dari pemikiran RA Kartini. Bagaimana? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Makanya kita merasakan dampak baiknya. Terima kasih terutama untuk perempuan, sosok perempuan yang kita rasakan sudah mulai dapat bisa setara dengan laki-laki terutama dalam pendidikan. Terus berkat RA Kartini juga kita juga jadi tergerak hatinya. RA Kartini memperjuangkan semangatnya tadi, pendidikannya terutama nggak bisa sama rata dengan laki-laki, tapi yang kita tahu zaman sekarang ini itu bisa berlaku atau tidak. Menurut Bu Ella, apakah perjuangan RA Kartini pada waktu itu berlaku tidak untuk sekarang, masih relevan atau tidak dengan kondisi pendidikan di Indonesia saat ini? Kalau bisa tolong berikan alasannya juga. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga Bu Kiki atas pertanyaannya. Sangat hot sekali ya pertanyaannya. Apakah pemikiran perempuan tidak pernah salah, terutama bicaranya orang pacaran atau suami istri? Dan ya, enggak, maaf, saya sebetulnya pertanyaan ini bukan cuma untuk Bella, tapi untuk semuanya. Dan buat kita juga, bukan berarti karena itu jelas banget. Coba ya, pasti ada tuh sering banget kata-kata itu perempuan tidak pernah salah, gitu. Nah, kalau dihubungkan kepada 5 pilar tadi yang punya RA Kartini, menurut teman-teman yang ada di sini masih sesuai atau tidak? Karena gini, kalau lihat dari kesimpulan, maaf ini di situ apa? Maaf, saya nggak pakai kacamata. Gagasan tentang kesetaraan gender. Kalau buat saya ada yang kurang kata-katanya. apa loh Pak? Gagasan tentang kesetaraan gender tanpa dengan memahami kodratnya sebagai perempuan. Itu tambahannya. Artinya dia tetap boleh sekolah setinggi-tingginya, tapi dia harus paham kodratnya apa. Karena banyak sekarang perempuan yang kebablasan, iya kan? Ya mungkin kalau di kita nggak ada lah. di kita nggak ada lah gitu.
Tadi kan bicaranya udah secara umum. Jadi kan kalau saya pribadi, intinya perempuan mau setinggi apapun, saya nggak ada masalah. Mau jabatannya setinggi apapun nggak ada masalah. Hanya saja kembali kepada tadi, apalagi tadi RK ini sendiri bilang bahwa atau Bella sendiri bilang bahwa perempuan adalah madrasah pertama. Saking sibuknya lupa sama anaknya. Berarti bagus dong. Itu dari ujian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan Bapak Ibu Guru, keren sekali tanggapannya. Pak Doni, sebenarnya itu adalah sindiran bagi kita kaum perempuan. Wahai kaum perempuan, kalian boleh setinggi-tingginya cari kerja atau cari pendidikan, tapi tetap tahu kodratnya seperti itu. Insya Allah kita selalu diberikan petunjuk, Pak, ya, supaya tahu bagaimana batasan-batasan kami sebagai seorang perempuan. Terima kasih Pak Doli. Kemudian Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Silakan Bapak Santa. Baik, terima kasih kepada Bu Bella. Tadi kita udah menanyakan biasa tentang RA Kartini ya, mulai dari perjuangannya ya kan tentang pendidikan. Sekarang ini kita hidup di dunia era digital saat ini. Mungkin ada strategi apa yang mungkin digunakan untuk memperjuangkan pendidikan saat ini? Kalau kita kembali ke zamannya era Kartini, gitu. Silakan. Saya izin untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Santo ya. Sedikit saya menambahkan. Kan tadi jika RA Kartini hidup di era sekarang, apakah RA Kartini akan menggunakan digitalisasi kan ya? Kalau ya izin menambahkan jawaban dari Bu Ella, kalau menurut saya ya akan masuk ke dunia digitalisasi. Semuanya dimanfaatkan oleh Ibu RA Kartini untuk memberikan pemahaman pendidikan untuk saat ini, entah itu dari media sosial Instagram, apa yang lagi marak juga TikTok, semuanya pasti dia akan berusaha untuk menambahkan pemahaman pendidikan di era digital saat ini. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih banyak. Beri tepuk tangan Bapak Ibu Guru untuk Ibu Esther, tanggapan yang sangat luar biasa dukung pendidikan era Kartini, pemikiran era Kartini. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaan dan tanggapannya. Terima kasih atas bantuannya. Saya ingin memberikan kesimpulan tentang materi yang saya berikan, tokoh dari era Kartini. Baik, era Kartini meyakini bahwa perempuan yang berpendidikan akan mampu mendidik generasi penerus yang cerdas, berkarakter, dan berwawasan luas. Gagasan-gagasannya yaitu tentang kesetaraan kesempatan belajar bagi laki-laki dan perempuan menjadi fondasi penting bagi perkembangan pendidikan. Habis gelap terbitlah terang, bukan sekedar semboyan, tetapi menjadi inspirasi bahwa pendidikan mampu membawa perubahan menuju masa depan yang lebih baik. Itu pasti bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.